Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelina Dwi Astuti Bemosii dengan NIM 8114233130. Saya merupakan mahasiswa aktif semester 2 jurusan Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Gorontalo. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah dasar promosi kesehatan dengan dosen pengampu Dr. Irwan SKM MKes. Nah, di sini saya akan membahas mengenai penyakit toksoplasmosis. Apa sih itu penyakit toksoplasmosis? Toksoplasmosis adalah penyakit infeksi akibat parasit Toxoplasma gondii yang umumnya menular dari kotoran kucing. Infeksi ini pada umumnya tidak menyebabkan keluhan, tetapi bisa menyebabkan masalah kesehatan serius jika terjadi pada ibu hamil atau orang dengan daya tahan tubuh lemah. Toksoplasmosis jarang menimbulkan gejala serius. Biasanya hanya menyerupai flu, namun pengidap toksoplasmosis yang memiliki daya tahan tubuh lemah beresiko mengalami komplikasi yang berbahaya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai faktor resiko penyakit toksoplasmosis. Faktor-faktor yang dapat meningkatkan resiko seseorang mengalami gejala berat akibat infeksi ini. Yang pertama, penderita HIV atau AIDS. Banyak orang dengan HIV atau AIDS juga terserang toksoplasmosis. Hal ini dapat diakibatkan oleh infeksi baru atau infeksi lama yang telah diaktifkan kembali. Yang kedua, menggunakan steroid atau obat imunosupresan. Obat-obat yang dapat digunakan untuk mengobati kondisi non-ganas tertentu menekan sistem kekebalan tubuh dan membuat seseorang lebih mungkin mengembangkan komplikasi toksoplasmosis. Yang ketiga, sedang menjalani kemoterapi. Kemoterapi mempengaruhi sistem kekebalan sehingga sulit bagi tubuh untuk melawan infeksi kecil sekalipun. Yang terakhir, sedang hamil. Toksoplasmosis dapat menyebabkan keguguran, bahkan infeksinya menyebar ke bayi yang dikandung. Kondisi ini dapat menyebabkan komplikasi serius. Selanjutnya, penyebab penyakit toksoplasmosis. Seseorang dapat terserang infeksi toksoplasmosis gondii melalui beberapa cara. Yang pertama, kontak dengan kotoran kucing yang mengandung parasit gondii. Yang kedua, konsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi parasit gondii, terutama jika makanan tidak dimasak matang atau dicuci dengan benar. Yang ketiga, transfer parasit toksoplasmosis gondii dari ibu hamil ke janin melalui plasenta. Yang terakhir, transfusi darah atau transplantasi organ dari donor yang terinfeksi. Kita masuk pada gejala penyakit toksoplasmosis. Toksoplasmosis juga menimbulkan gejala umum seperti flu. Yang pertama, pegal-pegal. Kedua, pembengkakan kelenjar getah bening. Yang ketiga, sakit kepala. Keempat, demam. Terakhir, kelelahan. Sementara itu, gejala akan berbeda pada mereka yang memiliki sistem kekebalan tubuh yang melemah. Misalnya, seperti penderita HIV atau AIDS, individu yang menjalani kemoterapi, dan penerima transplantasi organ. Berikut adalah gejalanya. Yang pertama, sakit kepala. Kedua, kebingungan atau disorientasi. Ketiga, koordinasi tubuh yang buruk. Keempat, kejang. Dan yang terakhir, infeksi paru-paru. Toksoplasmosis okular dapat menyebabkan gejala berikut pada mata. Pertama, penurunan penglihatan. Kedua, pandangan yang kabur. Ketiga, kemerahan. Terakhir, rasa sakit terutama saat terkena cahaya terang. Pada awal kehamilan, hal ini dapat menyebabkan kematian janin. Tetapi, bayi yang lahir dengan parasit biasanya mengalami gejala berikut. Pertama, kejang. Kedua, pembesaran limpa. Ketiga, pembesaran hati. Keempat, penyakit kuning atau jaundice. Terakhir, infeksi mata parah. Selanjutnya, kita akan membahas pengobatan toksoplasmosis. Toksoplasmosis pada banyak kasus dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan penanganan medis.
Akan tetapi, infeksi toksoplasmosis yang terjadi pada seseorang dengan kondisi tertentu seperti daya tahan tubuh lemah dan ibu hamil dibutuhkan penanganan medis untuk mengobati toksoplasmosis. Tindakan medis yang dilakukan dokter untuk mengobati toksoplasmosis adalah meresepkan obat-obatan seperti pyrimethamine, sulfadiazine, leucovorin, dan azithromycin. Pada ibu hamil, pengobatan toksoplasmosis akan disesuaikan dengan usia kehamilan. Dokter akan memberikan spiramycin apabila usia kehamilan kurang dari 16 minggu. Jika infeksi terjadi di atas 16 minggu, dokter akan mempertimbangkan untuk memberikan kombinasi terapi pyrimethamine, sulfadiazine, dan leucovorin. Selanjutnya, kita masuk pada pencegahan penyakit toksoplasmosis. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah penularan toksoplasmosis adalah sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan sarung tangan saat membersihkan kotoran kucing dan berkebun. Kedua, mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir setelah membersihkan kotoran kucing serta sebelum dan sesudah makan. Ketiga, mencuci bersih peralatan masak yang akan digunakan. Keempat, memastikan daging yang akan dikonsumsi telah matang sempurna. Dan yang terakhir, mencuci buah dan sayuran dengan benar sebelum dikonsumsi. Baiklah, itulah video dari saya mengenai pembahasan penyakit toksoplasmosis. Semoga bermanfaat. Bila ada salah kata dan kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.